Halo teman-teman semuanya, kita bertemu kembali di kuliah spiritual dan kali ini kita akan membahas materi yang cukup menarik. Ini saya buat di tanggal 1 Mei, ya, berjudul tentang batasan manusia. Oke, kemudian di sini saya tuliskan bahwa apa tujuan mendasar manusia hidup di dunia ini? Tujuan hidup di dunia ini adalah untuk mengalami experience itu sendiri, ya. Dan itu betul. Lalu kemudian ada satu kalimat yang sangat luar biasa, ini yang menimbulkan kontroversial adalah, apa mungkin manusia bisa mengalami sesuatu dalam hidup kalau manusia tidak punya batasan? Ya, banyak beberapa komentar di sini, teman-teman terima kasih sudah bertanya. Kita diskusi sangat luar biasa, banyak hal yang harus dijelaskan ulang, karena itu kita akan coba untuk menjelaskan lagi materi ini dalam video dengan materi yang jauh lebih, dengan pembahasan yang jauh lebih mendalam. Oke? Mari kita akan lihat, oke, apa maksud dari kata-kata ini, bahwa apa mungkin manusia bisa mengalami kalau manusia tidak punya batasan atau limitation. Oke? Oke, kita pergi ke sini supaya ya, oke. Sip. Coba kita ulang lagi dari awal. Ya, mengatakan, oke, apa tujuan manusia hidup di dunia ini? Tujuannya apa? Tujuannya adalah untuk mengalami sesuatu, betul ya. Nah, ini kita bisa membahas masalah ini berulang-ulang, tapi kita tidak mau ke sana. Tapi tujuannya adalah ini, experience something. Jadi ini adalah tujuannya kita hidup di dunia ini. Tujuan hidup di dunia ini adalah experience. Oke? Jadi nanti kalau pada saat nanti kita sudah mati, yang kita bawa adalah experience. Saya ulang lagi ya. Belajar harus diulang-ulang, harus sabar, repetisi. Tujuan dari kita hidup adalah untuk mengalami sesuatu. Experience something. Oke? Nah, kalau nanti kamu sudah mati, saya sudah mati, kita sudah mati, kita semua nanti mati, yang bisa dibawa ya cuman experience. Bisa nggak kita bawa mobil kesayangan kita? Nggak bisa. Bisa nggak kita bawa kacamata kesayangan kita? Nggak bisa. Bisa nggak kita bawa laptop kesayangan kita nih? Karena sudah berjasa laptop ini, maka saya akan bawa ke akhirat. Nggak bisa. Bisa, oh itu terlalu besar. Oke, bisa nggak saya bawa berlian saya nih yang saya beli nih dengan susah payah nih? Berlian ini saya beli dengan air mata darah. Saya mau bawaan nanti kalau gue mati. Kalau gue mati gue bawa. Nggak bisa. Analoginya gampang. Hampir sama seperti mimpi. Betul sekali. Ketika tadi malam saya mimpi dikasih berlian sama si A, apa bisa berlian itu saya bawa dalam dunia nyata? Nggak bisa. Yang bisa dibawa dari mimpi apa? Betul sekali, experience. Oke. Nah, saya bangun lagi pola pikirnya supaya bisa lebih mendalam lagi. Saya tanya sekarang, oke? Saya tanya satu pertanyaan yang sangat-sangat absurd. Pertanyaan yang sangat-sangat subtle. Yang saya tanya, bisa nggak kamu stop experience something in this life? Bisa nggak? Saat kamu hidup sekarang ini, bisa nggak kamu berhenti untuk experience sesuatu? Jawabannya tidak bisa. Betul. Tidak bisa. Jadi selama kamu hidup, kamu akan terus tidak akan pernah berhenti untuk mengalami, dan mengalami. Anda tutup mata sekalipun, Anda mengalami. Anda buka mata, mengalami. Anda tidur pun mengalami. Terus Anda, selama Anda hidup, Anda tidak akan bisa keluar dari proses mengalami. Karena memang itu tujuannya. Tujuan kamu hidup adalah untuk mengalami sesuatu. Oke. Sampai sini bisa diikutin? Bisa ya? Oke. Ya apa-apa, open mind aja. Kalau misalkan teman-teman bilang, Pak saya punya pendapat yang berbeda, boleh. Ini kan bukan dogma. Ini belum tentu benar. Ya,
Jadi punya pendapat berbeda boleh, namanya belajar bersama-sama. Ya, sekali lagi, check and recheck, jangan asal percaya omongan saya. Belum tentu benar. Check and recheck kita bisa diskusikan di kolom komentar. Tapi, oke? Ya, sama-sama ya, ini grup diskusi, bukan grup yang paling benar atau saya menggurui. Enggak. Saya cuma teman seperjalanan, bukan guru. Oke? Lanjut ya. Oke. Nah, sekarang kita sudah mengetahui tujuan hidup kita adalah untuk experience something. Nah, supaya kita bisa mengalami sesuatu, ada satu syarat yang absolut yang harus dipenuhi kalau memang kamu ingin mengalami sesuatu. Apakah syarat itu? Syarat itu adalah kamu harus punya namanya kamu harus punya namanya limitasi, pembatasan, dibatasi, punya kekurangan. Karena kalau kamu sekarang unlimited, kamu Superman, super hebat, segalanya hebat, apapun yang kamu inginkan terpenuhi, kamu tidak tersentuh oleh hukum manapun, hukum alam maksud saya, kebal hukum alam manapun, maka kamu tidak bisa mengalami sesuatu. Atau kalau memang kamu bisa, apa yang bisa kamu alami super duper kecil. Boleh dikatakan itu super kecil, saking kecilnya sampai dikatakan kamu nggak mengalami apapun. Oke, susah ya menerima ini ya. Ini yang menjadi kalimat kontroversial yang dibawa. Sampai ada yang bertanya, jadi kesimpulannya apa Pak? Manusia itu sebenarnya punya limitasi apa unlimited? Oke, mari kita lihat lagi ya. Mari kita lihat lagi. Oke. Kalau kita lihat tubuh manusia, teori fisika kuantum, apa penyusun dari materi? Tubuh manusia materi kan ya, salah satu kita materi. Apa penyusun dari materi? Penyusun dari materi adalah atom. Ya, udah kita ngomong paling kecil, udah tebak aja. Untuk atom ada inti atom ada elektron, dua macam elektron. Ya, jadi atom dikelilingi oleh dua macam elektron. Dimana kalau kita lihat ini jaraknya sangat jauh. Ya, ini dalam fisika kuantum dan ini semuanya isinya adalah emptiness. Sudah, saya nggak cerita panjang lebar di sini, oke? Jadi kalau kita tanya apa penyusun materi, 99,9999999% isinya adalah emptiness. Jadi kalau memang materi itu real, sederhananya, kalau memang materi itu nyata, maka tidak mungkin satu hal yang nyata dalam arti materi itu memang betul-betul ada. Nggak mungkin kan disusun oleh satu hal yang tidak nyata. Paham maksud saya? Ya, karena itu kita mengetahui dari ilmu fisika kuantum ini, ketika kita sudah bisa mengetahui bagian terkecil dari sebuah materi yang menyusun sebuah materi adalah emptiness, kekosongan, tidak terbantahkan lagi. Tidak terbantahkan, susah membaca ini, susah. Bahwa dasarnya kamu adalah kekosongan, emptiness. Maka sekarang kita bisa mengetahui pertanyaan, kita bisa menjawab pertanyaan, dulunya kamu di mana? Sebelum saya dilahirkan. Saya umur 40 tahun. Lah, oke, hidup di dunia 40 tahun. Nih ya, logikanya. Saya hidup di dunia 40 tahun sekarang. Umur 40 tahun, oke. Lalu kemudian, ini adalah tahun berapa? 40 tahun berarti 1984 ya. Karena sekarang kan 2024. Contoh, ini bukan real, contoh aja. Ya kan? Nah, pertanyaan sederhana. Oke, ini tepatnya kamu lahir. Saya lahir, oke. Nah, sebelumnya, usianya bumi ini kan 4,5 miliar tahun. Nah terus saya sebelumnya di mana? Dan gampang jawabannya ya ini udah. Karena kalau memang saya dulu nyata ada sebagai materi, maka kan saya nggak mungkin isinya emptiness. Nggak mungkin. Jadi semua materi yang kamu lihat ini sebenarnya betul nggak kalau dikatakan bahwa ini semua cuma energi, ini semua cuma ilusi, ini semua tidak nyata. Asumsi nyata atau kata nyata yang dipakai itu adalah bahwa materi itu bisa kamu sentuh, itu berarti nyata kan? Ya. Ternyata itu tidak nyata. Karena apa? Karena barang yang kamu pikir itu nyata, karena kamu pikir itu materi, ternyata bahan dasarnya adalah kekosongan. Jadi kita semua ini cuma blink cahaya aja. Saya ngobrol di depan teman-teman ini cuma blink cahaya aja. Tidak nyata.
Oke, terlalu jauh lah ya, ngomong kurang lebih seperti itu. Saya nggak mau terlalu lama, nanti kita videonya terlalu lama muter-muter di situ. Oke, sekarang, where were you before? Saya sebelum lahir ada di tempat A ini, di mana saya adalah energi itu sendiri. Sekarang saya termanifest menjadi manusia, saya termanifest sebagai materi. Tapi saya tidak kehilangan sifat-sifat kekosongan saya, sifat-sifat alamiah saya. Inilah source saya. Inilah sumber asli saya, yaitu kekosongan, emptiness. Oke, sekarang ada nyata di tubuhnya, iya. Itu tubuh Anda termanifestasi jadi materi, tapi ingat, penyusun dari materi adalah kekosongan. Jadi kalau ditanya, saya ada di mana dulu? Ada di emptiness, kekosongan. Nah, ketika kamu berada di dalam emptiness ini, pertanyaannya, apakah ada waktu di dalam emptiness? Tidak ada. Apakah ada space di dalam emptiness? Tidak ada. Ini bisa dibuktikan dengan kamu bisa melihat jarak antara dua atom ini, inti atom dan dua elektron ini yang sangat jauh. Ini elektron, ini adalah inti atom di tengah. Jaraknya itu kalau misalkan kita ibaratkan ini adalah innova, ya, kita bayangkan jaraknya kurang lebih sekitar 85.000 kilometer terpisahnya. Dan sisanya empty space, kosong. Dan lebih hebatnya lagi, dia itu sampai sekarang kita tidak bisa menjelaskan. Tiba-tiba dia bisa muncul kapanpun, dimanapun, dan kita nggak bisa memprediksi kapan dia muncul di mana. Kita nggak pernah tahu. Seperti hukum-hukum fisika materi tidak berlaku, hukum-hukum fisika Newton tidak berlaku dalam buku fisika kuantum. Ya, jadi apakah ada space di situ? Nggak ada. Apakah ada time di situ? Nggak ada. Jadi pada saat di emptiness, kalau kita lihat di sini emptiness, tidak ada waktu, tidak ada jarak. Of course. Tuh? Bisa dipahami ya? Oke, sekarang waktu yang ada selalu always now. Space nggak ada. Because everything is one. Semuanya itu menjadi satu. Apakah ada keterpisahan? Nggak ada. Because everything is one. Everything is whole. Menjadi satu. Oke. Apakah ada namanya polaritas? Nggak ada. Apakah ada satu hal yang harus dipilih, kiri atau kanan? Nggak ada. Everything is one. Kalau one, ya cuma satu. Nggak bisa dibanding-bandingin. Nggak ada yang nomor 2, nomor 3, nomor 4. Nggak ada, cuma satu. Lah kalau satu, apa yang mau dibandingin? Nggak ada. Ya of course, nggak mungkin ada pikiran. Bener? Nggak mungkin. Bisa pikiran, bisa ada. Nggak mungkin. Karena pikiran itu hanya bisa ada kalau ada keterpisahan, harus ada polaritas. Ada siang dan malam, baik dan buruk, surga dan neraka, lah itu muncul pikiran. Jadi syarat supaya pikiran bisa muncul harus ada namanya polaritas. Ekstrem kiri, ekstrem kanan. Tapi masalahnya pada saat di emptiness itu tidak ada ini. Tidak ada. Sehingga kalau sekarang saya tetap stay di dalam emptiness, apa mungkin saya bisa mengalami sesuatu? So, kalau everything is one, everything is a whole, apa mungkin saya mengalami sesuatu? Kalau time tidak pernah ada, space tidak pernah ada, apa mungkin saya bisa mengalami sesuatu? Tidak mungkin. Itulah sebabnya, supaya saya bisa hidup di dunia, bisa mengalami sesuatu, maka saya harus downgrade. Menciptakan sebuah ilusi bernama separation. Keterpisahan. Begitu kamu terpisah, maka muncul ilusi baru namanya jarak, maka muncul lagi ilusi baru namanya waktu. Selain now, yaitu masa lalu dan masa depan. Karena ada keterpisahan. Jadi ilusinya itu namanya keterpisahan. Bahwa seolah-olah sekarang saya bukan one, tapi ada 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Dan semuanya terpisah. Saya adalah saya, lu adalah lu. Ya, saya adalah saya, makhluk hidup lain, makhluk hidup lain. Kita nggak ada hubungan. Ya, sehingga diciptakanlah sebuah ilusi yang bernama separation. Karena syaratnya supaya bisa mengalami sesuatu, kamu harus punya limitation. Bagaimana limitation itu diciptakan? Dengan cara menciptakan ilusi yang bernama keterpisahan. Dari keterpisahan inilah muncul batasan yang kita sebut dengan limitation. Lalu disitulah kamu bisa mengalami sesuatu. Coba deh renungkan, putar ulang video ini berulang kali. Karena saya sendiri pun juga
perlu waktu untuk mencerna pola pikir ini. Oke? Ya, kita berhayal nih kalau di mana kamu sebelumnya. Oke, ketika saya berada di titik A ini, nggak ada yang namanya perpisahan, everything's whole. Maka nggak mengalami apapun. Nggak mengalami. Nah, saya baru mengalami ketika saya hidup. Kenapa saya mengalami sesuatu? Karena saya punya limitation. Jadi limitation ini harus ada syarat mutlak untuk mengalami. Ingat, saya tanya lagi. Apa tujuan kamu hidup di dunia ini? Adalah untuk mengalami sesuatu. Sehingga limitation harus ada. Ya, jadi kalau kamu sekarang punya pemikiran, punya law of attraction untuk menghilangkan limitation dalam hidup kamu, yaitu namanya kamu sudah tidak layak untuk hidup, ya lebih baik kamu mati aja, ya kan? Karena ketika nanti kamu mati, kamu akan kembali lagi kepada di mana dirimu sebelumnya. Kamu akan pulang ke tempat di mana kamu sebelumnya. Otomatis kamu gak akan punya limitation, tapi kamu akan berhenti mengalami. Ya, paham ya maksudnya ya? Pola pikirnya ini saya jelaskan kemarin. Ini saya buat video juga di kelas premium. Ada penjelasan lebih detail di kelas premium. Nanti akan saya jabarkan dengan lebih dalam di kelas premium. Di kuliah spiritual ini saya kasih intronya dulu. Saya tanamkan pola pikirnya. Karena dengan kita mengerti ilmu ini, nanti kita bisa pakai ini untuk healing, untuk menyembuhkan luka batin, menyembuhkan trauma, dan segala macamnya. Tapi ini dasar teorinya. Ya, ini juga berguna buat penerimaan. Karena kalau kamu sekarang tidak mengerti ilmu ini, kamu berpikir bahwa saya bisa mencapai satu skenario dalam hidup di mana tanpa limitation, happily ever after, seperti di dalam film. Gak bisa. Itu pikiran yang menciptakan. Karena itu kalau kamu bikin novel dengan kalau alam semesta yang bikin cerita hidup, maka perbedaannya yaitu pada endingnya. Kalau manusia bikin novel, ya hasil karya imajinasinya dia, pasti akan selalu ada happy ending yang seolah-olah seperti ada hidup yang sempurna. Happy ending. Tapi kalau hidup nggak seperti itu. Karena hidup mau kayak apapun sempurnanya hidup kamu pasti ada limitationnya. Pasti ada plus minusnya. Nggak bisa enggak. Apapun skenario-nya. Anda boleh menolak. Anda belum mungkin boleh tidak menerima ini. Pelan-pelan kamu akan diarahkan menuju ke sini karena ini ada suatu kebenaran yang absolut. Ini bukan dogma. Bukan perlu iman harus percaya ini, enggak. Kamu cari literatur yang mendukung, benar enggak? Untuk supaya bisa mengalami sesuatu, kamu perlu limitation. Benar enggak? Limitation itu enggak akan bisa dihilangkan. Nah, ya, coba nih pertanyaan juga bagus. Bisakah kamu berhenti mengalami saat ini? Enggak bisa. Enggak bisa. Don't stop. Ya itu tujuan kamu hidup. Karena itu limitationnya akan selalu ada. Terlepas kamu orang paling kaya di dunia sekalipun, terlepas kamu orang paling suci di dunia sekalipun, atau kamu orang paling bajingan di dunia ini paling sekalipun, kamu tetap tidak akan bisa terbebas dari namanya limitation. Sehingga kalau kamu sekarang punya impian untuk membersihkan dirimu dari limitation, yaitu adalah impian yang cuman omon-omon, seperti makan siang gratis yang cuma omon-omon, ya kan? Loh, jadi ngomong politik. Ya. Jadi balik lagi ke sini, poinnya adalah kamu harus menyadari dan menerima bahwa hidup saya memang punya limitation. Loh Pak, tapi kan saya katanya ada bagian dari Tuhan dan diri saya. Ya, memang iya. Betul itu. Saya tidak menolak itu. Tetapi karena kamu hidup untuk mengalami sesuatu, maka limitation itu tetap harus ada. Kamu tetap harus di downgrade. Jangan khawatir kok. Nanti kalau kamu sudah mati, kamu akan kembali lagi ke sifat aslimu. Tapi selama kamu hidup saat ini, sadarin itu. Saya ulang lagi. Sadarin. Bahwa kamu tidak akan pernah bisa punya pilihan skenario bebas dari limitation. Karena itu orang Jawa, saya salut sekali dengan puisi Sawang Si Nawang. Bahasa Jawa saya gak pinter, tapi ya cuman ini yang saya ingat. Ya, yang saya ingat cuman ini, saya sok pinter aja. Sebenarnya saya gak bisa bahasa Jawa, tapi saya ingat Sawang Si Nawang. Sawang Si Nawang itu adalah ini. Ya plus minus. Kamu dilebihkan di sana, dibinuskan di sini. Ya kan, dibinuskan di sini, dilebihkan di sana. Tapi kalau pikiran kita kan nggak bisa. Ya ini kan juga sama yin dan yang. Hidup selalu ada sisi positif dan sisi negatif. Ya kan, yin dan yang.
yin yang. Sama, konsepnya sama. Bahwa semuanya itu ada positif, ada negatif. Gak ada orang yang isinya positif semua, atau gak ada. Itu ya orang halu, ya kan? Kalau kamu lihat medsos, itu karya pikiran. Semua orang di medsos itu halu. Karena yang dia tonjolkan cuma sebagian kecil hidup dia. Seolah-olah hidupnya dia tuh bahagia terus, happy terus, positive thinking terus. Gak mungkin. Kalau gak percaya, tanyalah orang dekatnya. Pasti kamu tahu siapa dia. Yang dia tonjolkan itu ada cuma bagian dari hidupnya yang kebetulan. Atau sedang didesain untuk jadi positif terus. Sehingga kamu yang lihat enak ya, iri ya. Nah, buat apa kamu hidup iri dengan orang lain kalau semuanya itu adalah sawang sih? Kamu mau hidup sebagai siapapun, ya tidak akan ada yang hidup yang sempurna. Betul? Itu poinnya. Sehingga pada akhirnya kita akan bisa menerima ini. Hidup kita ini seutuhnya ketika kamu sudah menerima bahwa, oh memang betul limitation itu mutlak harus ada. Sehingga saya harus menerima kekurangan saya. Lebih tepatnya lagi, saya menerima semua kelebihan dan kekurangan hidup saya. Momen ketika kamu mulai menyadari ini dan menerima hidup kamu as it is dengan segala plus minusnya, disitulah kamu akan mencapai pencerahan. Good? Cukup dulu ya. Ini video udah cukup mendalam. Mungkin nanti pada saat kita kuliah spiritual meeting bisa kita bahas. Teman-teman yang ikut kelas premium, silakan lihat videonya. Minggu ini kita akan bahas video ini gila-gilaan. Nanti akan saya tunjukkan bagaimana memanfaatkan ilmu ini untuk menyembuhkan segala macam problem dalam hidup ini. Dimulai dari penerimaan. Thank you udah nonton video ini. Kita ketemu lagi di kuliah spiritual selanjutnya. Kalau teman-teman ingin ikut kelas premium, ada kolom deskripsi. Anda tinggal pergi ke YouTube, Anda lihat, subscribe, nanti di situ ada join ya, namanya join ya. Ada nanti kolomnya kelas premium, Anda klik tombol kelas premium, Anda bisa ikut meetingnya setiap hari Sabtu, live Zoom, bisa tanya jawab, Anda bisa lihat video-videonya, plus tidak mengikat. Jadi bukan berarti Anda setiap bulan harus ikut auto debit, enggak. Anda ikut bulan ini tok boleh, bulan depan nggak ikut lagi juga nggak apa-apa. It's okay, jadi benar-benar sesuai dengan kebutuhan. Fair enough? Thank you, dan nonton video ini. Ketemu lagi di kuliah spiritual selanjutnya. Thank you. I love you all. Bye.